Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Adista Setiarini, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, selaku dosen pembimbing mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Dan teman-teman manajemen semester 5 yang kami banggakan. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada video kali ini yaitu konsep studi kelayakan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama saya sendiri Ummu Salamah selaku moderator dan presenter pertama pada diskusi kali ini. Dan selanjutnya yaitu rekan kami yang bernama Saudara Anton Nugroho selaku presenter kedua. Dan yang terakhir yaitu rekan kami Saudari Latifah Indasari selaku presenter ketiga. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan juga sering disebut dengan feasibility study yang merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan apakah menerima suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan atau menolaknya. Pada slide selanjutnya yaitu mengenai manfaat studi kelayakan bisnis antara lain yaitu memperkecil resiko kerugian, mempermudah perencanaan bisnis, melancarkan pelaksanaan bisnis, mempermudah melakukan pengawasan, serta mempermudah pengendalian. Pada slide selanjutnya yaitu tentang pihak-pihak yang berkepentingan dalam studi kelayakan bisnis, di antara yaitu pihak investor dan pihak kreditor. Pada pihak investor, pada sebuah laporan studi kelayakan bisnis dinyatakan layak, maka langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah mencari investor atau penanam modal apabila hal itu diperlukan. Selanjutnya yaitu pihak kreditor. Pilihan lain untuk mencari modal selain investor adalah kreditor. Karena kreditor yang dimaksud di sini yaitu pihak yang akan dipinjami modal bisnis. Pada slide selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saudara Anton. Silahkan. Kemudian ada pihak manajemen perusahaan. Pihak manajemen memerlukan studi kelayakan bisnis dari proyek bisnis tersebut sebagai data dan alat penunjang proyek dari bisnis yang dijalankan. Kemudian pihak pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini juga memerlukan laporan studi kelayakan bisnis sebagai data dan bahan laporan perusahaan. Karena bagaimanapun juga, secara langsung atau tidak langsung, kebijakan pemerintah akan mempengaruhi adanya kebijakan perusahaan. Oke, lanjut di sekarang langkah-langkah studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu penemuan ide, kemudian tahap penelitian, kemudian tahap evaluasi, kemudian tahap pengurutan usulan yang layak, kemudian tahap rencana pelaksanaan, kemudian yang terakhir tahap pelaksanaan. Kemudian aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada aspek manajemen. Dalam aspek manajemen ini berisi tentang penjelasan kegiatan manajemen dari perusahaan tersebut. Kemudian aspek pasar dan pemasaran. Karena di dalam aspek pasar dan pemasaran ini kita bisa tahu bagaimana strategi pemasaran yang digunakan oleh pengusaha dalam menghadapi persaingan bisnis yang ada. Baik, terima kasih Mas Anton atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek studi kelayakan bisnis, yaitu aspek teknis dan operasi. Aspek ini harus dipertimbangkan atau dinilai sebelum memberikan pinjaman kepada pengusaha, yaitu dengan memperhatikan lokasi perusahaan, tata letak perusahaan, gambaran produk, serta proses produksinya. Berikutnya ada aspek keuangan. Dalam aspek keuangan, menjelaskan bagaimana laporan posisi keuangan atau neraca dari perusahaan yang dirintis.
Berikutnya ada aspek sumber daya manusia atau SDM. Kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah proyek bisnis sangat bergantung pada sumber daya manusia yang solid antara manajer dengan karyawan. Berikutnya aspek lingkungan, berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari usaha yang dirintis, seperti pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan akibat adanya perusahaan tersebut. Serta yang terakhir ada aspek yuridis atau legalitas, yaitu kekuatan hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan usaha tersebut, yaitu mencakup bentuk badan hukum yang dipakai dan jaminan yang diberikan kepada bank atau investor. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.